SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan refleksi tentang pelaksanaan kurikulum merdeka yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Pagi hari ini Bapak akan menyampaikan hasil dari kuesioner pelaksanaan kurikulum yang sudah dibagikan dan diisi oleh Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Kepala Sekolah juga akan mencari akar permasalahan daripada beberapa indikator yang masih cukup. Bapak Ibu bisa menyampaikan apa usulan dari Bapak Ibu untuk bisa kami referensikan, rekomendasikan di rencana kegiatan untuk tahun 2025. Nah, untuk mempercepat waktu, saya akan persilahkan Bapak untuk menyampaikan hasil refleksi dari pelaksanaan kurikulum merdeka di SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Enggak, pada Bapak saya. Tahun 2004 ya. Usia kurikulum merdeka yang dilaksanakan di tempat kita jadi sejak masa COVID sampai sekarang berarti sudah menempuh 3 tahun berjalan. 3 tahun mau 4 sebetulnya. Kita menggunakan kurikulum merdeka yang disponsori langsung oleh Kemendikbud Bapak Nadiem Makarim. Baru-baru ini kita pun sudah mendapatkan informasi terkini bahwa kurikulum merdeka yang kita jalani selama ini boleh jadi di tahun-tahun mendatang mungkin akan ada penyempurnaan. Apakah namanya masih kurikulum merdeka atau kurikulum nasional, kita masih menunggu seperti apa. Sampai terus seberapa kesulitan kita mengadaptasi atau mengadopsi kurikulum merdeka ini, ya, dan dampaknya yang kita rasakan seperti apa, ya kira-kira seperti itu. Kita sampaikan. Juga di samping itu kita juga kan setiap tahun diobservasi langsung oleh dinas yang diwakili oleh Ibu Bapak pengawas apakah tercapaian kurikulum yang dijalankan di kita, termasuk manajerial kita, kemudian termasuk pelaksanaan PBM dari A sampai Z itu dievaluasi melalui kegiatan yang disebut dengan penilaian kinerja kepala sekolah atau PKS. Sekarang sudah hampir bulan Desember. Nah, di waktu yang bersamaan pula, ya perlu diketahui Pak, selain menterinya ganti, pengawas kita pun insya Allah sekarang sudah dapat SK yang awalnya di KCD 6, ya, namanya Pak Edi Punia, ya, seminggu yang lalu. Rencananya dia mau kesini saat ini mau melihat kegiatan kita melaporkan ini apakah refleksi pelaksanaan kurikulum merdeka kita, tapi beliau di waktu yang bersamaan diundang untuk rapat di Rajiman, ya. Baik Ibu dan Bapak, kita langsung ke permasalahan pokok. Dianggap menguasai itu ada di jajaran paling atas, ya. Oke, ya. Nah, itu senat tersebut bisa dibacakan Bu dan itu. Oke, untuk saya bacakan ya Pak ya. Jadi untuk nomor 1, apakah Bapak Ibu sudah memahami dengan baik kurikulum merdeka di SMK? Jawaban atau rating yang diberikan Bapak Ibu guru itu terbanyak di angka 4, sehingga bisa dikatakan ratingnya baik. Baik. Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah membuat modul ajar sebagai perencanaan proses pembelajaran? Ini sama, Bapak Ibu guru menjawab dengan rating 4, artinya baik juga Pak. Nah, yang ketiga ini, apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam pembuatan modul ajar sebagai perencanaan? Ini Bapak Ibu guru banyak mengisi di rating 3, bahkan ada yang di rating 1 dan 2. Sehingga ini untuk rating tertingginya baru kita kasih nilai itu.
Yang keempat, apakah dalam pembuatan modul ajar sudah memperhatikan karakter peserta didik? Di sini juga sama, terbanyak itu di ranking 4 sehingga penilaiannya baik. Yang kelima, apakah pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan telah sesuai dengan modul ajar? Ini pun masih banyak yang menuliskan di rating 3 Pak, sehingga masih di kriteria cukup. Sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, berarti Bapak Ibu sudah paham ini Bapak, sehingga ratingnya sudah tinggi di 4, sehingga untuk kriterianya baik. Yang ke-9, apakah merancang asesmen sudah menggunakan tingkatan dari rendah ke tinggi atau taksonomi itu ya Pak. Ini banyak Bapak Ibu yang masih mengisi di angka rating ketiga, sehingga indikatornya cukup. Yang ke-10, apakah penilaian sudah berdasarkan 3 aspek, perilaku, pengetahuan, dan keterampilan? Ini jawabannya sudah 4, berarti kriteria baik. Dan terakhir, apakah hasil asesmen digunakan dengan baik untuk bahan refleksi? Sudah banyak guru yang menggunakan sebagai bahan refleksi dan hasilnya baik. Jadi poinnya di 3 tadi Pak. Baik, sekolah, apakah Ibu Bapak Guru sudah beradaptasi dengan kurikulum merdeka? Jawabannya secara angka dan data sudah. Apakah Ibu dan Bapak memiliki kesulitan dalam buat modul ajar, terus apakah itu sudah mencerminkan karakter peserta didik kita, apakah melalui analisa dan sintesanya seperti taksonomi belum sudah sesuai misalnya ya. Jawabannya ada sebagian yang masih bervariasi, misalnya dinilai karena nilai terbaiknya 4, ada yang masih 3, ada yang masih 2, misalnya itu sesuai dengan adaptasi kita terhadap kurikulum tersebut toh. Namun bila diambil kesimpulan secara keseluruhan, mayoritas sudah hampir menguasai kurikulum merdeka. Setelah kita menguasai, lalu langkah berikutnya apa? Tunggu kebijakan lagi. Apakah kurikulum ini akan dipakai terus untuk 2025 sampai 2029 ya, atau ada beberapa penyempurnaan. Bocoran, kalau Ibu dan Bapak suka memperhatikan perkembangan pendidikan, sudah ada di YouTube ya. Ada istilahnya apa Bu Yai? Learning ya. Sekarang juga Bapak kan nanya nih yang kesulitan tadi ya, di next berikutnya Bu. Ketika kita menyusun modul ajar, kita bebas saja nih ya. Kira-kira apa nggak keburu waktunya, atau misalnya kekurangan bahan referensi, ataukah kita memang perlu banyak mengundang narasumber yang capable di situ, ataukah seperti apa? Misalnya kan seperti itu ya, sehingga ketika kita akan memberikan pendidikan terhadap anak ini jauh dari kata tuntas misalnya, karena kita habis ya waktu kita kurma diberi jam ngajar lumayan seminggu 40 jam ya. Di sisi lain kami juga direpotkan dengan masalah-masalah misalnya ini ya, pengisian aplikasi, laporan instruksi. Akar permasalahan yang harus kita pecahkan bersama sebelum ada garis yang baru tentang kurikulum ke depan itu seperti apa. Itu semuanya harusnya. Silakan. Buku Pak, buku referensi. Ya, referensi. Buku referensi pelajaran produktif. Produktif ya, karena itu masih ada, tapi itu juga dipegangnya tidak semua guru. Jadi kadang kita berbagi gitu. Masih kurang berarti ya? Ya, jadi sarannya mungkin ditambah buku produktif di jurusan apa? Produktif. Ya. Oke. Di materi pembelajarannya Pak.
materi terlalu banyak kan? Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jadi materi yang disampaikan di kurikulum sekarang itu materi yang diajarkan di mata kuliah di universitas. Ya. Jadi contoh yang sekarang di jurusan PDKT tidak ada pengenalan komputer. Jadi seolah-olah anak tersebut yang masuk ke jurusan PKJ itu sudah paham Siapa pinter? Iya, jadi kami kalau misalkan kita mengajar ke dasar-dasar komputer, materi yang disampaikan yang terkait dengan kurikulum merdeka itu nantinya tidak tersampaikan. Oke. Itu Tinggi. Oke. Bagus. Satu lagi lah. Oke. Ke apa ya? Pasti pekerjaan ya dunia industri Indonesia, sedangkan yang di CPD itu kebanyakan teks kalau untuk bahasa Inggris itu lebih ke nasib SMA seperti SMA kali bahasa Inggris harusnya lebih ke kejuruannya gitu, seperti yang kurikulum dulu itu yang bagus pekerjaan ya kalau di bahasa Inggris Pak. Lihat HP mungkin juga beberapa yang lain juga mungkin semuanya ya. Buku referensi masih kurang. Oke. Terutama yang produktif. Nah, susah gitu ya. Jadi bukan dikabuli istilahnya, tetapi rada susah ya. Kadang-kadang kita mau akhir semester baru muncul kalau ditawarkan. Sedangkan pagu anggaran sudah berbeda lagi. Ini itu permasalahannya. Tapi ini juga jadi catatan dan akan kami informasikan nanti ke cabang dinas bahwa supaya buku sumber terutama yang produktif itu diadakan di awal semester kan itu mungkin solusi. Kedua, untuk TJKT boleh jadi ini bukan hanya di TJKT tapi yang semua menganut kurikulum merdeka materi terlalu tinggi. Jika saya bandingkan dengan negara-negara lain, contoh negara maju, Singapura dan Jepang, ya. Kita itu terlalu hebat di materi. Ya. Artinya, contoh, saya pernah memasuki dari TK sampai perguruan tinggi di Jepang, termasuk kurikulumnya. Apa yang diajarkan di kelas 4 SD di kita, di Jepang diajarkannya di kelas 6. Artinya apa? Di kita terlalu tinggi atau terlalu rendah? Begitu pula. Nah, termasuk ini contoh di TJKT tadi. Materi-materi untuk kuliah disampaikan di SMK. Kemarin dapatkan penjelasan dari Mitra Studi dari penjelasan apa? Penjelasan ya. Penjelasan kurikulum diakui bener. Ini bukan untuk materi SMK seharusnya yang lebih praktis katanya, yang lebih praktis contoh ya dari pengguna SOP ya, bukan menganalisa sintesa kayak untuk di perguruan tinggi karena sosok mereka untuk masuk ke dunia kerja menjalankan SOP yang seharusnya ini diperbanyak justru di SMK itu. Nah, ini hampir mirip dengan bahasa Inggris tadi. Kita butuh bahasa Inggris praktis, ini lebih ke teks. Ngapain? Ketika kita memahami instruksi dalam sebuah itu namanya SOP, taruhlah di label kayak gini, yang misalnya obat untuk ATM misalnya, ATM dosis untuk pupuk atau untuk insektisida atau untuk fungisida, itu kan kebanyakan kalau yang obatnya bagus pakai bahasa Inggris kan ya, paham yang gitu ya, bukan yang istilahnya lebih ke kebacaan, kebahasaan ya, ke sintak grammar dan seterusnya ya. Faktanya ketika anak akan diuji tes of
English communication misalnya, anak nggak bisa ngomong apa-apa, ya. Karena itu tidak praktis gitu, ya. Anak minimal paham SOP, anak minimal paham apa yang dibutuhkan. Tuntutan dunia kerja seperti apa? Dunia universitas seperti apa? Kalau di SMA pas, karena mereka akan diajar ke Universitas. ya, ke analisa, ke sintesa, dan itu butuh untuk penelitian dan seterusnya. Anak SMK kecuali yang melanjutkan perguruan tinggi butuhnya yang mau dipakai, yang namanya praktis itu. Nah, kita nanti di sini dengan kurikulum Merdeka tadi, kalau ini mesti pakai toh, yang biasa-biasa saja materinya, tapi dipakai, dikuasai gitu kan. Nah, dikuasai itu yang disebut deep learning gitu. Artinya tidak high level ya, biasa-biasa, tapi dikuasai A sampai Z ya. Kalau misalnya HP mah dari mulai nyiapkan adonan sampai dia kematangannya berapa derajat dia kuasai begitu ya. Kalau di TIJKT dari narik kabel sampai slot-slot yang harus dipasangkan itu dia persis. Dan bagaimana kalau ada kabelnya kurang panjang, dipotongnya di mana, memakai alat apa, itu SOP yang dibutuhkan di TKJ ya. Pupuk yang dibutuhkan dengan insektisidanya dan fungisidanya dan seterusnya ya. Dosisnya seperti apa itu yang harus dikuasai. Dan seterusnya apalagi kalau kita mah yang di ATK SOP-nya kebetulan udah buat ya, yang berskala industri itu kuasai. Demikian juga dengan PLB ya. Dari Pak Menteri yang itu hal-hal yang menjadi kesulitan kita terjawab. Oh, jawabannya adalah di planning. Berarti itu. Oke, adanya. Terakhir yang oh udah ya Pak ya. Saran-saran yang didapat diantaranya yang didapat anak-anak begitu terarahnya berdisiplin dan makan gizi sehat, tidak pusing dengan banyak food ya, bisa tertib, bisa rapi di kita. Buatkan SOP masing-masing program kalian ya. Apa yang kira-kira pas buat ya SOP, terutama ketika belajar praktek. Anak nanti di akhir uji kompetensi misalnya gini ya, pakai pakaian praktek aja ya. Ketika sedang praktek jangan sampai pakai kaos sangsang gitu ya. Terus orang TJKT ya naik gelingan. Kalau saya lihat di itu orang-orang yang naik itu pakai sepatu naiknya itu ya. Nah Pak Agus juga itu anaknya diajar pakai sepatu nyeker bisikan strum ya. Itu salah satu SOP toh, sederhana tapi itulah pembeda. Kelihatan dia profesional gitu ya. Termasuk ya yang kebun itu ibu ya nggak boleh nyeker ya pakai. Kemarin saya agak tertampar padahal tidak bisa. Tertampar ketika 5 sekolah 10 Jawa diundang, kita tinggal satu step lagi karena sudah ada. Yang sudah ada SOP-nya itu di barcode-in. Ngerti nggak di barcode-in? Iya, barcode. Jadi buat ke barcode sehingga anaknya dari HP-nya tinggal begini. Oh, tugas saya apa ada di situ gitu. Kan itu gampang ya. Yang ATM tinggal di daerah tanamannya, kalau perlu tiap tanamannya dipasang barcode ya. Kalau tulisan mah tinggal di kandang-kandang itu dipasang. Sama di alat ya, cara menggunakan alat sprayer itu seperti apa tinggal Scanning ya, itu inovasi ya. Oke, terima kasih Bapak atas refleksinya pada siang hari ini. Terlalu tinggi. Ini bukan hanya di jurusan PJKT tapi di semua ya. Jadi mungkin di awal pembelajaran awal tuh harus ada pemberian
kemampuan siswa ya Pak ya, tentang dasar-dasar dari program keahlian. Lalu dari bahasa Inggris di waktu Bu Sri ini tentang capaian kurikulum untuk bahasa Inggris SMK yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan program keahliannya. Itu sifat lebih umum. Jadi sarannya adalah nanti sekolah akan mengupayakan pencapaiannya supaya buku sumber makro produktif diadakan di awal semester. Yang kedua, untuk materi disesuaikan dengan kesiapan siswa, artinya SMK Cikalong untuk yang jurusan TKJ misalkan sampai di mana standarnya mereka masuk sini. Nah, dari dasar analisis awal asesmen itu Bapak Ibu bisa menentukan materinya disesuaikan dengan kesiapan belajar siswanya. Yang kedua, materi disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa di program keahliannya, khususnya untuk bahasa Inggris, matematika. Tapi saya yakin yang lainnya juga sama ya Pak. Sama. Kalau kita nantinya ke depannya semester depan menuju ke teaching factory, berarti artinya semua mapel itu nantinya akan mengarah kepada kegiatan teaching factory yang terjadi. Lalu yang keempat, trilogi kinerja dewasa, itu yang tadi Tuku Handayani, Ignatius Songtuwado, Tuku Handayani ini menjadi patokan utama dalam pembentukan karakter siswa. Artinya kita harus bisa menjadi suri tauladan di waktu kita harus jadi suri tauladan. Kita harus bisa memahami keadaan siswa ketika kita ada di antara mereka, artinya sesuai perkembangan zaman yang ada. Yang ketiga, kita harus bisa menjadi pendorong untuk memotivasi anak didik kita supaya mereka lebih rajin untuk karakternya lebih bagus. Yang kelima, semua program keahlian diharapkan membuat SOP dalam melaksanakan proses pembelajaran praktek di sekolah dan siswa memahami serta menjalankan praktek di sekolah itu. SOP ini di sekolah itu mungkin saran untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Cikalong Kulon ke depannya, ditambah dengan mungkin terus adakan pelatihan ya Pak ya untuk yang asesmen tadi. Oh ya. Ya. Untuk yang asesmen berarti ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru atau keterampilan guru dalam pembuatan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memimpin untuk kita berefleksi tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka di SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi masukan bagi kami tim manajemen yang akan kita realisasikan di FKS ke depannya Pak ya, dan juga program kegiatan sekolah ke depannya ada gambaran dengan tujuan supaya kita bisa menciptakan atau meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan seluruh refleksi kita pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas setiap masukan dan saran yang Bapak Ibu berikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Cikalong Kulon. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan yang lebih baik lagi pada semester selanjutnya. Setelah ini Bapak Ibu silakan kembali ke kelas masing-masing dan melakukan tugas seperti biasa. Selamat siang dan terima kasih.